Hai, bertemu kembali dalam pelajaran kimia bersama saya, Bu Suci. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang stoikiometri dengan reaksi pembatas. Marilah kita lihat video berikut dan kita simak sampai selesai. Teman-teman, kita akan belajar tentang stoikiometri untuk yang menggunakan reaksi pembatas. Langkahnya bagaimana? Nah, langkahnya pertama pasti kita akan menyetarakan reaksi dulu. Kemudian semua reaksi akan diubah menjadi mol. Semua dalam keadaan mol. Yang ketiga, bagilah masing-masing mol itu dengan koefisiennya. Kemudian langkah keempat, nilai hasil bagi terkecil disebut reaksi pembatas. Jadi mol dibagi koefisien, dipilih yang terkecil. Itulah yang namanya reaksi pembatas. Kita lihat contoh-contoh soal sebagai berikut. Soal pertama, pada reaksi 0,3 mol AgNO3 dan 0,3 mol K3PO4 ada reaksi seperti itu. Nanti belum setara ini ya. Yang ditanyakan reaksi pembatasnya adalah yang mana? Kita selesaikan. Yang pertama kita setarakan dulu. Ag3NO3 ini penyelesaiannya. Ag3NO3 ini kita selesaikan. Ini Ag ada 3, di sini ditaruh 3. Kemudian K-nya ada 3, di sini taruh 3. Yang lainnya mengikuti. Ya. Ag-nya 3, K-nya 3, P-nya 1, kemudian E-nya 3. Berarti sudah setara. Nah ini tadi penyelesaiannya. Yang AgNO3 itu ada 0,3 mol. Di sini ada 0,3 mol. Kemudian yang PO4 itu juga K3PO4 juga ada 0,3 mol. Untuk menentukan pembatasnya, maka begini. Mol dibagi koefisiennya, ini koefisiennya 3, ini koefisiennya 1. Maka 0,3 dibagi koefisiennya 3, yang ini K3PO4 0,3 mol dibagi koefisiennya 1. Ternyata ini 0,1, ini 0,3. Nah, ini lebih kecil. Yang lebih kecil inilah yang namanya reaksi pembatas. Maka kalau ditanyakan reaksi pembatasnya adalah siapa? AgNO3. Ya, jawabannya adalah yang A. Ya. Berikutnya, nomor 2. Ada amonia, reaksinya seperti itu. Jika 10 liter gas nitrogen direaksikan dengan 27 liter gas hidrogen, maka gas amonia yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang sama adalah berapa liter? Yang pertama kita selesaikan dulu kesamaan reaksinya. Ini penyelesaiannya. N2, ini ada N2 hanya 2, maka ini N-nya 2, di sini ada 2. Kemudian ini ada 3, berarti di sini ada 3. Nah, kalau sudah setara, nitrogen tadi ada 10 liter. Maka gini di sini ada 10 liter. Ini ada 10 liter. Yang hidrogen ada 27 liter. Nah, liter juga bisa dibandingkan dengan koefisien. 10 liter untuk 1, ini 27 untuk 3. Maka kita selesaikan, nanti 10 liter dibagi 1, 27 liter dibagi 3. Maka kalau kita selesaikan, ini ada 27 liter dibagi koefisiennya 3. Ini ada 10 liter dibagi koefisiennya 1. Maka ini 9, ini 10. Maka ini lebih kecil. Maka kalau ini lebih kecil, inilah reaksi pembatas. Nah, 27 tadi adalah yang H2. Berarti pembatasnya H2. Kalau kita selesaikan untuk soal perhitungannya,
nanti kita mau selesaikan dengan model begini. Ini ada mula-mula, ini ada reaksi, ini ada sisa. Yang sebagai pereaksi itu yang habis. Makanya adalah yang habis bereaksi. Nah, 27 liter tadi untuk 3 koefisien. Kalau setiap satunya berarti ada 9. Kalau di sini 9 berarti di sini ada 1, berarti di sini 9. 9 dari mana? Menghitungnya gini juga boleh. 1/3 kalikan 27. Jadi 9. Ini mula-mula nggak ada. Kalau 2 ya berarti 2/3 kalikan 27. Berarti ada 18. Nah, ini ada yang tersisa. N2 sebanyak 1 liter. Ini yang reaksi tadi harus habis. Ini kita tuliskan 0 atau strip gitu juga boleh. Maka NH3 yang terbentuk di sini ada 18 liter. Maka yang ditanyakan amonia yang terbentuk adalah 18 liter. Jawabannya yang B. Ya. Berikutnya. Nomor 3. Sebanyak 6,4 gram gas metana dibakar dengan 16 gram gas oksigen. Reaksinya seperti itu belum setara. Pertanyaannya, berapakah volume gas CO2 yang dihasilkan? Gitu ya. Ini pada keadaan STP nih, pada keadaan STP. Langkah pertama kita selesaikan dulu persamaan reaksinya. Coba ya. Ini CH4, ini O2, CO2, H2O. Hanya 4, di sini ada 2, berarti sini 2. Kemudian O-nya ini ada 2 dan 2, 4. Di sini ada 2, berarti di sini 2. Ini sudah setara. Ya. Kita hitung dulu, ini harusnya ada AR-nya. Metana itu adalah CH4, MR metana kita selesaikan dulu ya. MrCH4 adalah 12 ditambah 4, sama dengan 16. Maka ini molnya adalah sama dengan 6,4 gram dibagi 16. Berapa ini? 6,4 dibagi 16 sama dengan 0,4 mol. Kemudian yang siapa ini? O2 ya. O2 sama dengan 16 kali 2 sama dengan 32. Maka molnya sama dengan berapa? 16 gram dibagi 32. Sama dengan 0,5 mol. Dengan cara seperti tadi, ini kita masukkan, ini sebagai CH4-nya 0,4 mol, kemudian O2-nya ada 0,5 mol. Nah, 0,4 dibagi 1 itu 0,4. 0,5 dibagi 2 itu adalah 0,25. Kalau kita tuliskan di sini, maka 0,5 dibagi 2 itu lebih kecil dibanding 0,4 dibagi 1. Maka ini 0,25 ini adalah pembatasnya nih. O2 ini adalah pembatasnya. Maka nanti ini yang habis bereaksi. Kalau kita selesaikan, ini sebagai mula-mula, ini reaksi, ini sisa. Ini tidak diketahui. Maka ini harus habis karena dia sebagai pembatas. Ini 0,5 mol untuk 2. Kalau 1 berarti kan 0,25. 0,5 dibagi 2 berarti 0,25 untuk 1 koefisien. Maka di sini kalau 1 0,25. Kalau 1 berarti di sini 0,25. Kalau 2 berarti 0,5. Ini ada yang sisa, ini berarti berapa ini? 0,15 mol. Ini habis, strip juga boleh, 0 juga boleh. Habis, reaksi itu harus habis. Berarti CO2-nya 0,25 mol. H2O-nya sama dengan 0,5 mol. Maka yang ditanyakan CO2 atau ya CO2. CO2-nya adalah 0,25 mol dikalikan dengan STP dengan 22,4. Jadi sama dengan berapa? 5,6 liter. Ini pada keadaan STP. Sehingga jawabannya adalah yang B. Ya. Selanjutnya, kita masuk soal nomor 4. Ya. Nomor 4. Ada reaksi, ini sudah setara ya.
Jika sebanyak 252 gram gas CO direaksikan dengan 118 gram logam Ni, maka tetrakarbonil nikelnya NiCO4 kali itu adalah berapa gram? Ya, kita selesaikan. Ini sudah setara. Kita hitung dulu molnya masing-masing. CO sudah ada MR-nya, CO belum ya? Oke, kita selesaikan. Maka si CO ini kita selesaikan. CO adalah 28, ini MR-nya. MR-nya CO 12 tambah 16 sama dengan 28. Maka molnya adalah 252 gram dibagi MR-nya 28. Ini ada berapa mol ini? Ya. Ini ada berapa ya? 9 mol kah? 9 ya. Oke, ini ada 9 mol. Kemudian yang Ni langsung ya, karena Ni ya, maka Ni sama dengan ini Ni nih, ini Ni. Ni sama dengan 118 dibagi 59. Jadi sama dengan 2 mol. Kita masukkan di sini. Ini mula-mula, nanti ini sisa, ini yang bereaksi, ini sisa. Ini ada CO-nya 9 mol, kemudian Ni-nya ada 2 mol. Untuk menentukan dia pembatas, ternyata bagaimana? 2 mol dibagi 1, nanti itu sama dengan 2, kemudian 9 dibagi 4. Saya selesaikan di sini. Maka untuk Ni, 2 mol dibagi 1, itu lebih kecil dibanding 9 mol dibagi 4. Ini untuk Ni-nya, ini untuk CO-nya. Maka pembatasnya adalah Ni. Sehingga kalau Ni berarti Ni harus yang habis. Sehingga kalau kita selesaikan, ini yang habis berarti ini nggak ada ya. Nah, ini 2 mol. 2 mol untuk 1, kalau 4 sama dengan 8 mol. Kalau 1 berarti 2 mol. Ini habis karena dia reaksi pembatasnya habis 0. Ini ada yang sisa 1 mol. Kemudian tetrakarbonil nikelnya ada 2 mol. Baik. Yang ditanyakan adalah ada berapa gram, berarti masanya sama dengan massa dari NiCO 4 kali sama dengan 2 mol dikali dengan MR-nya berapa itu? 171. Jadi sama dengan 342 gram. Maka masanya adalah 342 gram, jawabannya yang C. Berikutnya. Ada kalsium karbonat MR-nya 100. Dapat diperoleh dengan mereaksikan 160 gram CaCN2, MR-nya 80, dan 180 gram H2O. MR-nya sudah diketahui ya. Reaksinya seperti itu. Udah setara belum kita lihat? Sudah setara kah? Sudah ya. N-nya 2, hanya 6. Sudah. Pertanyaannya, berapakah massa padatan kalsium karbonat yang dihasilkan adalah berapa gram? Kalsium karbonat itu adalah yang CaCO3. Padatan itu dinotasikan dengan S, itu solid. Berarti yang kita cari adalah CaCO3. Kita selesaikan dulu mencari molnya masing-masing. Dari CaN2 molnya adalah 160 gram dibagi 80 sama dengan 2 mol. Yang air molnya adalah 180 gram dibagi berapa? 18 sama dengan 10 mol. Kita masukkan di sini mula-mula reaksi sisa. CaCN2-nya 2 mol. H2O-nya sama dengan 10 mol. Kita selesaikan dulu reaksi pembatasnya. Ya. Ini koefisiennya 1. Maka CaCN2 ini ada H2O 2 mol dibagi koefisiennya 1. Ini 10 mol dibagi koefisiennya 3. Ternyata 2 dibagi 1, 2, 10 dibagi 3, 3 lebih. Maka ini lebih kecil. Sehingga CaCN2 ini
sebagai pembatasnya. Maka kalau sebagai pembatas dia habis. Ini mula-mula tidak ada, ya. Ini habis 2 mol. 2 untuk 1. Berarti tiap satu koefisiennya 2. Kalau 3 berarti ada 6 mol. Ini ada 1 berarti di sini ada 2 mol. Ini ada 2 berarti di sini ada 4 mol. Ini kalau reaksi harus habis berarti ini habis 0. Ini masih ada sisa ada 4 mol. Kemudian CaCO3 yang terbentuk ada 2 mol. NH3-nya ada 4 mol. Sementara yang ditanyakan adalah massa dari kalsium karbonat ini. Berarti massa dari CaCO3 sama dengan 2 mol dikalikan MR-nya. MR-nya tadi sudah tahu ya 100, maka dikalikan dengan 100 sama dengan 200 gram. Ini adalah massa CaCO3 yang ditanyakan. Adalah 200 gram. Yang E. Teman-teman, demikian tadi kita telah menyaksikan bersama video tentang perhitungan kimia atau stoichiometry dengan reaksi pembatas. Selamat berlatih, tetap semangat, dan sehat selalu. Terima kasih.